semuanya, balik lagi ke channel aku, Bayu Purwa Eka. Kali ini aku bakal nge-share ke kalian tentang pengalaman aku kerja part-time di Jepang dan berapa sih gaji yang aku dapetin selama sebulan. Sebelum kalian lanjut ke videonya, pastikan kalian like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang baru, welcome, dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe supaya kalian tetap bisa update sama video-video aku selanjutnya. Pekerjaan part-time aku yang pertama di Jepang adalah di Loteria. Kalian tahu Loteria kan? Semacam KFC atau McD-nya Korea. Di Indonesia kayaknya juga ada deh Loteria, ya kan? Kerjaan aku di Loteria tuh benar-benar melelahkan banget teman-teman. Mulai dari mencuci piring, mencuci gelas, mengepel, membersihkan kamar mandi, kemudian membuat burger, kemudian manggang daging, bikin minuman, kadang-kadang di kasir dan sebagainya. Itu benar-benar melelahkan banget. Dan semua dilakukan dengan berdiri. Selama aku kerja di Loteria, gaji yang aku dapat selama 1 jam, jadi hitungannya per jam ya, itu 1.000 yen. Dimana aku setiap hari itu, gak setiap hari sih, setiap shift yang aku masukin itu aku kerja mulai dari 4 sampai 6 jam. Nah, sebagai tambahan informasi, mahasiswa asing di Jepang itu memiliki jam maksimal untuk kerja part-time. Jadi pada saat semester aktif nih, pas masa kuliah, itu kalian cuma boleh kerja selama 28 jam per minggu maksimal. Tapi kalau pas musim panas, itu kan libur. Atau pas musim dingin, pas musim semesteran, dan sebagainya, itu kalian bisa kerja sampai 40 jam setiap minggunya. Nah, selama aku kerja di Loteria, selama 1 minggu itu aku maksimal kerja selama 20 jam. Jadi aku dapat gaji selama seminggu itu sekitar 20.000 yen. Nah, kalikan nih misalnya 1 bulan adalah 4 minggu. Jadi aku dapat gaji 80.000 yen setiap bulan. Dengan kurs misalnya 1 yen sama dengan 135 rupiah, maka 80.000 yen yang aku dapetin sebulan setara dengan 10.800.000 rupiah. Lumayan. Pengalaman kerja part-time aku yang kedua adalah sebagai tutor bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pas aku kerja sebagai tutor bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, aku masih kerja di Loteria. Kenapa aku punya 2 pekerjaan part-time? Karena pada saat itu, aku kerja di Loteria mulai dari jam 10 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Sedangkan aku ngajar les sebagai tutor itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jadi kadang-kadang pulang dari Loteria, aku langsung ngajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, durasi untuk tutor itu maksimal 1 jam setiap pertemuan. Dimana 1 jamnya itu aku dibayar sebesar 2.500 yen. Nah, meskipun gaji aku sebagai tutor cukup besar, yaitu 2.500, tapi durasi setiap minggu itu cuma 1 kali. Jadi bahasa Inggris 1 kali, bahasa Indonesia 1 kali. Dan itu pun pekerjaan tutor ini cuma aku lakuin selama 2 bulan, nggak lebih. Nah, jadi pas aku kerja sebagai tutor, setiap bulan rata-rata gaji yang aku dapatkan itu sebesar 20.000 yen atau sekitar 2.700.000. Pengalaman kerja part-time aku yang ketiga adalah di money changer yang namanya Sakura Exchange. Part-time ini aku ambil setelah aku resign dari Loteria dan juga selesai bekerja sebagai tutor. Tugas aku di money changer ini cukup santai, di mana aku cuma duduk nungguin customer, dan kalau customer datang, ya tinggal melayani mereka untuk menukarkan uang mereka. Misalnya dari dolar ke yen atau dari yen ke mata uang yang lain, seperti itu. Jadi di antara kerja di Loteria sebagai tutor dan juga kerja di money changer, menurut aku kerja di money changer adalah pekerjaan yang paling asik. Karena santai, nggak banyak menghabiskan energi, cuma duduk, nungguin customer datang, dan kita bisa main HP selama kita nungguin customer datang. Dan yang paling mengasihkan adalah gajinya lumayan besar, di mana aku dibayar setiap jamnya 1.100 yen. 1 kali shift itu aku bisa kerja 6-7 jam setiap harinya. Nah, Sakura Exchange ini punya banyak banget cabang di Tokyo, seperti di Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, terus Asakusa juga punya. Jadi masing-masing toko itu punya jam shift yang berbeda, ada yang 6 jam, ada juga yang 7 jam. Jadi tergantung di mana kalian ditempatin pada saat shift kalian tiba. Nah, pas semester aktif atau pas aku lagi kuliah, aku kerja dalam 1 minggu itu maksimal rata-rata 26 jam atau dalam 1 bulan sekitar 104 jam. Nah, gaji yang aku dapetin selama sebulan pada saat semester aktif adalah 114.400 atau setara dengan 15.400.000 rupiah.
Ini di luar transportasi loh ya, itu cuma gaji pokok. Karena transportasi dari rumah menuju toko, itu aku dibiayai penuh oleh perusahaan. Jadi, biaya transportasi ditanggung oleh si employer. Nah, kalau lagi libur panjang, itu aku biasanya kerja part-time setiap minggu itu maksimal 28 jam. Aku nggak berani ya, maksudnya kerja sampai full 40 jam, takutnya aku kecapean, dan aku nggak sempet jalan-jalan dan juga refreshing. Jadi aku maksimalin buat kerja sekitar 28 jam setiap minggunya. Nah, dengan kerja selama 112 jam selama sebulan, aku dapat gaji sekitar 123.000 yen atau setara dengan 16.600.000 rupiah. Nah, pastinya kalian penasaran gimana sih caranya aku bisa dapet part-time di Jepang dengan gaji yang lumayan besar? Cara yang pertama adalah kalian bisa nanya sama teman-teman kalian atau kepada senior kalian, apakah di tempat kerja mereka membutuhkan tenaga baru atau karyawan baru. Nah, kayak aku misalnya kerja di Loteria itu karena aku nanya sama senior aku yang kerja di sana, dan kebetulan Loterianya dia itu membutuhkan staf baru. Jadi aku daftar dan keterima kerja di sana. Tips yang kedua adalah kalian harus aktif mencari website-website yang menyediakan pekerjaan part-time. Misalnya kalau kalian pengen jadi tutor bahasa, kalian bisa mengakses hellosensei.com. Di website ini, kalian bisa membuat profil kalian semenarik mungkin. Nah, di sini kalian tuh nggak cuma terbatas sebagai tutor bahasa ya, tapi kalau kalian punya keterampilan dalam bidang menggambar, komputer, matematika, seni, dan sebagainya, kalian bisa tetap mendaftar sebagai tutor. Nanti, siswa yang tertarik dengan profil kalian akan menghubungi kalian melalui email. Nah, kalau harganya sudah deal, kemudian jam belajarnya seperti apa, di mana belajarnya dan sebagainya, kalian bisa langsung mendapatkan pekerjaan tersebut. Website lainnya yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan part-time adalah Gaijin Pot. Seperti namanya, yaitu Gaijin atau orang asing, website ini dibuat untuk membantu teman-teman orang asing yang tinggal di Jepang untuk mendapatkan pekerjaan part-time. Nah, aku kerja di Money Exchange itu karena aku rajin ngakses website Gaijin Pot. Kebetulan pada saat aku ngakses, ada lowongan pekerjaan dan aku daftar dan akhirnya keterima. Ada ribuan lowongan kerja yang terdapat di website ini, mulai dari tutor, jadi karyawan toko, jadi kerja di di convenience store, ada di restoran, dan sebagainya. Jadi kalian tinggal cari pekerjaan apa yang kalian inginkan, kemudian tinggal sortir aja. Cara yang ketiga atau tips yang ketiga adalah kalian bisa berkonsultasi dengan yang namanya Hello Work. Hello Work adalah portal penyedia informasi mengenai lowongan pekerjaan yang berada di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja Jepang. Kalian nggak cuma bisa konsultasi tentang lowongan pekerjaan, tetapi kalian juga bisa berkonsultasi dengan Hello Work mengenai pengalaman-pengalaman kalian selama bekerja di Jepang. Misalnya kalian mengalami diskriminasi, pemotongan gaji, hak kalian dipotong oleh employer kalian dan sebagainya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kalian, kalian bisa konsultasikan dengan Hello Work. Aku pribadi sih terus terang belum pernah menggunakan jasa Hello Work karena selama ini aku fine-fine aja. Aku bisa menemukan pekerjaan sendiri dan selama aku kerja nggak ada masalah yang berarti, jadi aku belum pernah pakai jasa ini. Tapi kalau kalian mengalami masalah dan sebagainya, kalian bisa Google aja tentang jasa apa aja yang diberikan oleh Hello Work. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk tinggal di Jepang dan juga kerja part-time di Jepang? Saran aku cuma satu. Kalau kalian tujuannya ke Jepang untuk sekolah, pastikan kalian selalu mengutamakan kuliah kalian. Jangan sampai kalian saking asiknya kerja part-time, kalian sampai membuat sekolah kalian itu terbengkalai. Udah ada banyak kasus ya, di mana mahasiswa asing ini ditegur oleh pihak imigrasi karena mereka terlalu asik kerja part-time sampai mereka tuh nggak pernah sekolah, dan pihak sekolah itu melaporkan mahasiswa asing ini ke pihak imigrasi. Dan akhirnya mereka masuk daftar hitam imigrasi dan banyak juga yang kena kayak SP gitu, bahkan diancam untuk dideportasi. Dan kalau kalian adalah mahasiswa dari Indonesia yang tinggal di Jepang, pastikan kalian mengutamakan sekolah kalian. Kerja part-time boleh, tapi jangan sampai menyalahi aturan. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar kerja part-time di Jepang, kalian bisa meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti aku usahakan untuk jawab satu-satu. Makasih banyak udah nonton. Dadah!